Salam literasi. Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan, dan memperdalam makna kehidupan. Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku. Ya pasti tentu. Sembari rebahan, mari kita mendengarkan ulasan buku. Arus balik masyarakat pinggiran kembali dengan novel yang berjudul Dayon, karya Akmal Nesari Basral. Tentunya penasaran kan bagaimana kisah, makna, dan representasi dari buku ini? Simak kisahnya pada penjelasan berikut. Novel yang lahir dari realitas memang selalu menarik untuk dibaca. Ada juga yang menyebut based on true story, tapi saya lebih suka mengutip pendapat Aristoteles bahwa sebuah karya merupakan mimesis atau tiruan dari dunia nyata itu sendiri. Setidaknya Akmal Nesari Basral telah berhasil membuat saya merasakan novel ini bukan cerita fiksi tapi nyata. Saya terbawa akan latar Bukit Tinggi, juga beberapa tempat yang penulis novel ceritakan dengan cukup detail. Karya lahir dari suatu realitas atau kenyataan. Begitu juga novel ini menarasikan sisi kebudayaan dan peradaban Minangkabau. Sebagai pembaca di luar orang Minang mungkin akan merasa bingung dengan beberapa istilah khas Minang. Kendati demikian, dari novel Dayon, kita akan dibawa semakin dekat seolah menjadi bagian dari kebudayaan itu sendiri. Dayon bisa dibilang cukup kompleks dalam hal penyajian fakta. Mengutip pernyataan Profesor Asyumardi Azra bahwa Dayon lebih dari sekedar novel, sebab menggambarkan gejala psikologis, sosiologis, dan antropologis anak bangsa di tengah perubahan disruptif. Bacaan wajib yang reflektif dan kaya perspektif. Sisi menarik dari novel ini dari segi kearifan lokal yang ditampilkan. Akmal Nesari sebagai seorang jurnalis yang konsen pada bidang sejarah membuat isi cerita nampak seperti kenyataan, termasuk dalam menggambarkan tempat, cerita sejarah, hingga kejadian terekam layar layaknya satu fragmen. Judul novel Dayon diambil dari nama tokoh utama Dayon, yang merupakan nama kepanjangan dari Udabayon, seorang anak yang berasal dari Bukit Tinggi, tepatnya di Kapau, Sumatera. Nama Boyon atau Dayon beberapa kali mengalami perubahan seiring pertumbuhannya. Saat sekolah dasar, ia lebih nyaman dipanggil Boyon. Kemudian ketika SMP, ia bernama James. Saat SMA, ia justru mengubah nama. Begitu pula saat kuliah. Itu diceritakan secara berurutan membentuk suatu kesatuan cerita. Novel ini nampak menjadi cerita yang akrab sekaligus tragis dan mengharukan, tentang daya imajinasi dan juga harapan. Barangkali pepatah lama yang pernah mengatakan jika nama itu merupakan untayan doa, bahkan ketika salah dalam hal pengejaan sekalipun. Meski kebanyakan orang tua bersungguh-sungguh ketika memberikan nama bagi anak-anak mereka, tak sedikit orang berharap punya nama yang berbeda, apalagi jika nama itu kerap membuatnya jadi bahan ejekan. James Boyon, itulah dua kata yang bersekutu menjadi namaku, menjadi lintasan hidup dan garis takdirku. Berawal dari sebuah dusun Beledu berhias jalan-jalan berbatu. Kutipan halaman 15. Dalam novel yang kompleks dengan muatan romantis sekaligus mistis, ada unsur jenaka dengan baluran mitos, dengan bumbu cerita hikayat dan juga legenda. Secara umum, novel ini banyak menyajikan kisah sejarah di tanah Bukit Tinggi, tempat kelahiran para orang hebat seperti Haji Agus Salim. Pengisahan novel memposisikan pengarang sebagai aku, yang uniknya justru memasukkan namanya sendiri dari patahan kisah. Aku berkenalan dengan seorang wartawan majalah berita, namanya Akmal Nesari Basral. Dari namanya aku tebak dia orang Minang, ternyata benar. Dayon merupakan novel yang membawa pengalaman kompleks. Akmal Nesari tentu menulis dengan banyak pengetahuan.
Dayon menggunakan alur maju mundur secara bersamaan, pembaca dibuat merasakan masa kecil seorang Uda Bayon, sekaligus saat ia menjadi sutradara film dan pernikahannya dengan Sabai. Saat saya coba telusuri, ternyata Akmal Nasery memang berdarah Minang. Sehingga novel yang dihasilkan pun tidak hanya menampilkan ruang luar dari kebudayaan Minang. Akmal Nasery menuliskan dengan upaya rekam peristiwa yang bisa jadi juga berasal dari hasil liputannya. Keterampilan jurnalistik penulis novel utamanya dalam merujuk pada dokumen sejarah dipakai dalam menarasikan imaji. Karena alur yang dipakai maju mundur sehingga menghasilkan cerita yang mengalir dari hulu ke hilir. Narasi yang dibangun penghantar pembaca sebagai tokoh aku sekaligus orang ketiga, penuh dengan plot twist antara satu cerita dan yang lainnya disampaikan oleh tokoh aku pada pembaca seolah tengah mendongeng di depan muka. Cerita dirangkum sedemikian rupa oleh penulis guna menggiring sampai akhir. Akhir cerita yang menggembirakan setelah melewati proses pasang surut. Latar sosiokultural merupakan kejadian yang berhubungan sosial dan kultur masyarakat. Dalam novel ini banyak menampilkan terutama cerita sejarah, legenda, kebudayaan masyarakat Minang. Latar sosiokultural dalam novel ini menggambarkan suasana daerah Minang beserta kehidupan sosial masyarakat, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat. Di samping itu, latar sosiokultural dapat diperkuat dengan penggunaan bahasa daerah dan dialek-dialek tertentu. Seperti pada halaman 17, dari mana pohon andalas berasal? Menurut legenda berawal dari sebatang tongkat Datuk Perpatinan Sabatang, seorang leluhur masyarakat Minang. Tongkat itu ditancapkan sang datuk ke tanah dan bim salah bim, berubah menjadi pohon mega yang membuat orang terperangah, terpesona, dan terpengaruh. Penulis novel tengah menuliskan legenda sejarah. Pengetahuan semacam ini tidak didapatkan tanpa sumber yang jelas. Tentu penulis serius menggarap novel yang berbasis pada sumber primer maupun dari teks atau cerita masyarakat. Selanjutnya, Akmal juga membawa narasi mitos dari suku Minangkabau tentang sebuah alat musik bernama saluang yang dapat berfungsi sebagai pengasihan. Ini contoh saluang daerahku, Payakumbuh. Mak terkejut. Apakah ini yang digunakan guna seperti kata orang? Ya, itu digunakan oleh lelaki yang ingin menaklukkan hati perempuan yang menolak cintanya atau ingin mencelakakan perempuan itu. Peniup saluang Sirompak bersama tukang soga yang membunyikan alat musik lain sebagai pengiring mantra yang diucapkan oleh pawang Sirompak atau dukun. Mantra itu untuk memanggil si mambang atau roh halus. Ada 5 si mambang sesuai dengan jumlah 5 lubang pada saluang. Kutipan halaman 49. Lebih lanjut dalam cerita mitos itu juga disebutkan jika ada pantangan khusus yang dampaknya sangat berbahaya. Latar sosiokultur masyarakat Minang begitu lekat dalam novel yang terbit pada tahun 2021 ini. Tidak hanya itu, latar sosiokultural menjadi warna utama dalam membangun satu kesatuan cerita.